Viral survei Litbang Kompas, elektabilitas Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta tertinggi, kalahkan Ridwan Kamil dan nama lainnya. Sontak survei itu membuat Prabowo Subianto pusing 7 keliling. Akui butuh waktu untuk mengambil sikap politik di Pilgub DKI Jakarta. Rilis survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta tertinggi. Sontak, hasil survei ini membuat Partai Politik Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang dikomandoi oleh Prabowo Subianto makin berhati-hati dalam mengambil sikap. Pasalnya, hasil survei ini membuktikan posisi Anies di Jakarta masih diharapkan oleh masyarakat Jakarta. Oleh karena itu, pihak Prabowo Subianto buka suara terkait survei elektabilitas Anies yang masih tidak terkalahkan itu. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, masih memerlukan waktu dalam mengambil sikap untuk pencalonan di Pilgub DKI Jakarta, apalagi jika melawan Anies Baswedan. Sekali lagi, Jakarta salah satu yang sedikit memerlukan waktu untuk Pak Prabowo melakukan telaah pendalaman dari pandangan yang berkembang di masyarakat, kata Ahmad Muzani di gedung MPR DPR DPD RI Senayan, Jakarta, Selasa 16 Juli 2024. Sebagaimana dikutip dari Detik Pemilu. Wakil Ketua MPR ini menyebut Jakarta bakal menjadi daerah strategis sebagai pusat perekonomian. Sehingga, kata dia, Prabowo Subianto disebut masih hendak mendengarkan banyak aspirasi dari tokoh-tokoh. Karena Jakarta adalah daerah yang juga dianggap sebagai kota ekonomi, sehingga beliau butuh pandangan yang baik dari KIM ataupun dari tokoh-tokoh masyarakat, termasuk dari kalangan tokoh-tokoh agama, kata Muzani. Terkait nama-nama unggul dalam survei Litbang Kompas tersebut, Muzani menyinggung komitmen Prabowo yang terus mengutamakan kebersamaan meski berbeda pilihan politik. Menurutnya, kebersamaan sebagai bangsa dapat tetap terjalin tanpa memaksakan pilihan politik, termasuk di pilkada. Intinya, sekali lagi, pilkada ini harus menunjukkan kebersamaan meskipun dalam perbedaan. Pilkada ini harus menunjukkan keindonesiaan meskipun beda pilihan, dan itu yang ingin ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Sehingga kalau kita berbeda, bagaimana kebersamaan itu kita bangun secara bersama-sama? Kalau kita dalam pilihan politik tak sama, tentu saja tak bisa dipaksakan harus sama, ujar Muzani. Kira-kira seperti itu, sehingga beliau memerlukan waktu, imbuhnya. Bahkan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, mengaku terus membicarakan berbagai skema untuk pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta tahun 2024, termasuk peluang mengusung Anies Baswedan dan Kaisang Pangarep sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Hal itu disampaikan oleh Habibur Rahman merespon usai pertemuan Kaisang Pangarep dengan jajaran DPP PKS pada Senin 8 Juli. Habibur Rahman mengakui bahwa Gerindra menyadari tidak bisa mengusung calon sendiri pada Pilkada Jakarta. Kami tidak memiliki cukup kuota untuk maju sendiri. Karena itu, kami akan terus membicarakan berbagai skema sebagai kemungkinan dengan partai-partai politik lain, terutama teman-teman KIM, kata Habibur Rahman Rabu 10 Juli.
Ia juga mengatakan, kami juga dalam proses sedang mencari sosok yang tepat sebagai cagup dan cawagup DKI Jakarta, sambungnya. Lebih jauh, Habibur Rahman belum mengungkapkan kemungkinan siapa sosok bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang diusung KIM akan diumumkan dalam waktu dekat. Sementara respon dari PDI Perjuangan atas survei yang dikeluarkan Litbang Kompas menunjukkan Anies Baswedan elektabilitasnya tertinggi dan selanjutnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok berada di urutan kedua. PDIP tidak heran dengan hasil tersebut. Hasil survei Litbang Kompas ini bukan sesuatu yang mengejutkan ya kalau kita lihat dari peringkat. Selama ini PDI Perjuangan juga survei dan memang peringkat 1, 2 selalu direbutkan oleh Anies dan Ahok. Dan kemudian baru Ridwan Kamil yang agak jauh di bawah, ujar juru bicara atau jubir PDI Perjuangan Ciko Hakim Senin 15 Juli. Namun sampai saat ini Ciko menyebut partainya masih mendalami sosok yang akan maju di Pilgub DKI Jakarta. PDIP akan mencoba memajukan kader di pilkada. Namun sampai hari ini kami masih tetap mendalami yang mencoba mewujudkan nama dari internal PDI Perjuangan karena memang prinsipnya yang utama untuk DKI Jakarta atau DKJ kami merasa memperoleh suara yang tinggi yaitu peringkat kedua, ujarnya. Selain itu, PDIP merasa berpengalaman di pemerintahan DKI Jakarta. Dia menyebut PDIP pernah menempatkan kader menjadi gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 hingga 2017. Adapun beberapa nama sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk maju di Pilgub DKI Jakarta, baik itu dari kader internal maupun tokoh yang dekat dengan PDI Perjuangan. Ada nama Pak Ahok, ada nama Pak Jarod juga, ada juga nama Andika Perkasa. Sosok yang dekat dengan PDIP Perjuangan, Sri Mulyani atau Menkeu, dan juga Pak Basuki Hadimulyono, dan ada nama Bu Risma. Nama lain seperti Prasetyo Edy dan Charles Honoris, ujarnya.